Hai semuanya, kembali lagi dengan Sir. Kita akan melanjutkan materi kita di mata pelajaran matematika MIPA dengan topik proyeksi vektor. Oke, jadi ini merupakan kelanjutan dari perkalian skalar. Ya, salah satu kegunaan dari perkalian skalar yang telah kita pelajari sebelumnya adalah untuk menentukan proyeksi ortogonal dari vektor pada vektor lain. Ya, perhatikan segitiga AOB. Ini dia segitiga AOB. Ya, ada vektor A dan vektor B berturut-turut mewakili ruas garis berarah OA dan OB. Jadi vektor A itu mewakili garis OA, vektor B itu mewakili garis OB. Sedangkan theta pada segitiga ini menyatakan sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, theta ini sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B atau ruas garis berarah OA dan OB. Ya, maka proyeksi titik A, ini proyeksi titik A pada ruas garis berarah OB, ini dia OB, ini titik A, ruas garis berarah OB, adalah titik C. Ini dia proyeksinya titik C. Sehingga dapat dibentuk suatu vektor C yang mewakili garis OC. Ini dia garis OC. Jadi, proyeksi vektor OA, proyeksi vektor A, titik A ini pada ruas garis berarah OB ya adalah C, ini C atau ruas garis berarah OC. Itu dia proyeksi vektornya. Ya. Pada segitiga AOB, cos theta yang diperoleh, cos theta ya. Cos theta ini pada panjang trigonometri dia merupakan sudut samping per miring. Maka cos theta sama dengan panjang vektor C, ini panjang vektor C, berbanding dengan panjang vektor A. Ya, maka vektor C, panjang vektor C sama dengan vektor A dikali cos theta. Ini dia, vektor A dikali cos theta. Ini kita kali silang, maka diperoleh vektor C sama dengan vektor A dikali cos theta. Sama dengan vektor panjang vektor A dikalikan dengan rumus cos theta yang sudah kita pelajari, yaitu vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ingat, rumus cos theta itu apa? Ya, maka sama dengan vektor A-nya habis, sehingga diperoleh vektor A dikali dot vektor B. Ingat dot vektor B per panjang vektor B. Maka, jadi panjang proyeksi vektor A pada vektor B, ini dia panjang proyeksi vektor A pada vektor B, adalah vektor C, dihasilkan vektor C. Ya. Ingat, proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C. Beda nanti juga ada di soal berbeda antara panjang proyeksi vektor B dengan vektor A. Ya. Jadi ini panjang proyeksi vektor B, vektor A pada vektor B. Ya, itu sama dengan vektor C, dihasilkan vektor C sama panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Ya, untuk vektor C sama dengan ini yang tadi disebut proyeksi, bisa juga kita sebut proyeksi skalar ortogonal atau disebut dengan proyeksi skalar. Ya, disingkat proyeksi skalar atau panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ini dia tadi awal, panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Kalau dia proyeksi skalar, maka dia menghasilkan suatu skalar atau suatu bilangan nantinya. Terus setelah mengetahui panjangnya, maka dapat pula ditentukan proyeksi vektor. Tadi proyeksi skalar, sekarang proyeksi vektor. Proyeksi vektor tentunya akan menghasilkan vektor, suatu vektor juga, ya, yaitu vektor C sama dengan panjang vektor C dikalikan vektor satuan C. Vektor satuan C kan vektor C
dibagi dengan panjang vektor C, maka dihasilkan vektor C. Ya, itu dia asal dari vektor C. Oleh karena C berimpit dengan B, ini tadi dia C ini kan berimpit dengan B, ya, ini kita ibaratkan vektor B, ya, maka kita ganti dengan vektor satuan C, kita ganti jadi vektor B per panjang vektor B. Jadi vektor C, ini dia vektor C, vektor C tadi panjang vektor C dikali vektor satuan C. Maka panjang vektor C sama dengan vektor C sama dengan vektor A dot vektor B, tadi panjang vektor C sebelumnya, panjang vektor C, vektor A dot vektor B, ini vektor ya, per panjang vektor B, kita masukkan ke sini, kita substitusikan, maka ini dia tadi awalnya vektor C, maka hasilnya dikalikan dengan vektor B per panjang vektor B. Vektor satuan C kita ganti jadi vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Maka hasilnya ini, ya. A dot B per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Ya. Kita proses dulu ini yang di sini baru dikalikan dengan vektor B. Sehingga proyeksi vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B dot vektor B. Ya. Ini dia vektor C disebut juga proyeksi vektor ortogonal A pada B. Tadi proyeksi skalar ortogonal A pada B. Ya, jadi kita bedakan itu. Contoh soal. Ini dia soal. Diketahui vektor A 2i dikurang 3j 6k dan B 2i tambah 2j tambah k. Ditanya proyeksi skalar ortogonal A pada B, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B pada vektor A, dan terakhir proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Kita tinggal masukkan ke rumus. Kita cari dulu yang perlu diketahui. Kita cari dulu A dot B. Ini seperti biasa. X1 dikali X2 tambah Y1 tambah dikali Y2 tambah Z1 dikali Z2. Ini dia hasilnya. Ya. Maka hasilnya A dot B sama dengan 4. B dot A itu sama dengan A dot B sama dengan 4. Sifat komutatif pada perkalian skalar. Ya. Lalu kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A tentu kalian harus tetap ingat rumusnya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Kita masukkan semua nilai-nilai X, Y, Z-nya. Dihasilkan panjang vektor A itu 7. Lalu panjang vektor B itu 3. Ya. Ini kalian orang sendiri. Ya. Kalian kasih tahu hasil dari mana. Lalu yang A, kita misalkan proyeksi skala ortogonal A pada B adalah panjang vektor C. Ya, kita ibaratkan panjang vektor C. Maka ini dia. Panjang vektor C rumusnya A dot B per panjang vektor B. A dot B tadi 4, panjang vektor B tadi 3. Maka dihasilkan 4 per 3. Lalu kita misalkan panjang proyeksi ortogonal B pada A, beda antara ortogonal A pada B dan ortogonal B pada A. Kita misalkan panjang vektor D. Maka ini rumusnya. B dot A dikalikan panjang vektor A. Hasilnya 4 per 7. Setelah kita cari yang tadi ini semua. Ya, tinggal kita masukin aja angkanya, hasilnya. Lalu, misalkan proyeksi vektor ortogonal A pada B adalah C. Ya, proyeksi vektor ortogonal adalah C, bukan panjang vektornya, tapi vektor C-nya. Ya, kita masukkan ke rumus. Ya, kita masukkan angkanya semua. Dihasilkanlah ini. 8 per 9i tambah 8 per 9j tambah 4 per 9k. Oke, jadi proyeksi skalar menghasilkan suatu skalar atau besaran, sedangkan proyeksi vektor menghasilkan suatu vektor. Oke, harap kalian mengerti. Kalau tidak ada yang mengerti, bisa hubungi lewat ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.